sudah kelihatan apa istilahnya itu, ada pengkondisian dari klien adat. Seperti misalnya pada saat saya menyinggung terkait dengan berpatokan kepada awik-awik desa adat, langsung dicawis oleh klien adat bahwa tidak perlu lagi berbicara masalah awik, what sudah tidak perlu, sudah tidak ada. Ini karena yang diam sampai akhirnya terbentuk kepanitiaan. Nah, di dalam proses pembentukan kepanitiaan juga sepertinya sudah seperti yang tidak boleh masuk menjadi anggota prawartake ini dilegalkan oleh seperti misalnya lurah. Lurah itu kan pejabat publik, pejabat masyarakat yang harus netral. Dia tidak boleh menjadi bagian daripada prawartake. Malah dia jadi ketua prawartake. Kemudian anggota kertu desa, wakil ketua kertu desa itu juga menjadi anggota prawartake. Di Prarem sudah jelas dikatakan bahwa kertu desa itu nanti tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan apabila ada perselisihan permasalahan kan ya, itu masalah. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain. Saya sebenarnya bagian daripada anggota prawartake karena mewakili Krama Werde. Tidak ada yang hadir dari selain yang ditunjuk sebagai perwakilan daripada Krama Werde, dan yang lainnya adalah yang sebenarnya tidak boleh sesuai dengan Prarem Nadegang itu. Yang boleh duduk di kepanitiaan dalam hal Nadegang itu adalah dari unsur Krama Werde aja sebenarnya. Ini klien Banjar yang bukan yang tidak ikut Krama Desa menjadi anggota panitia gitu. Nah, sudah kelihatan dah. Kemudian ini sudah panitia terbentuk dah karena selalu pakai Surya Siu kan. Nabi setuju Krama Desa, setuju. Sampailah pada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh panitia dalam hal proses Nadegang, dari sosialisasi persyaratan sesuai dengan di Prarem, kemudian penjaringan bakal calon yang semestinya bakal calon itu diambil dari perwakilan masing-masing daye sebagai kelompok masyarakat adat. Ini diambil dari kelompok-kelompok masyarakat seperti Regu Sayur, Regu Pecalang, ke Banten, Sarapi Banten, Pesantian dan lain sebagainya. Itu sudah menyimpang karena semua sudah dikondisikan seperti itu, sehingga per tanggal 23 Januari yang antara lain tanggal 23 Januari itu di 2022 ya. Itu diadakanlah pengumpulan bakal calon. Kebetulan saya oleh Dadie dicalonkan. Melalui Parman Dadie, karena dari pengelingsir Dadie yang punya persyaratan untuk masuk dicalonkan hanya saya nomor 2 Ade, dan ada yang ketiga pemangku tapi tinggal di Banyuning. Nah, saya yang dicalonkan mewakili Dadie. Karena saya dicalonkan, maka per 24 Januari 2022 sesuai dengan aturan di Prarem 22 Januari saya mengundurkan diri karena tidak boleh calon itu menjadi anggota panitia. Wenten persyaratannya itu yang mengundurkan diri. Nah, tahapan berikutnya pemanggilan lah bakal calon oleh panitia. Pemanggilan bakal calon oleh panitia ada 3 calon. Satu ini dah ya incumbent. Kedua itu Jero Mangku, itu Sidarto, itu ada dari Pasar Islam. Kemudian yang sendiri dari Pasar Gelgel.
incumbent ini diajukan oleh ini kan kelompok-kelompok masyarakat itu, karena dia tidak punya daya. Nah, setelah diberikan ketentuan-ketentuan oleh panitia, maka diberikanlah kesempatan untuk mengumpulkan atau memenuhi persyaratan calon. Ada 8 persyaratan calon yang lupa. Itu dan itu sudah bisa dipenuhi, yang bisa penuhi. Kemudian pada tahapan berikutnya, tahapan berikutnya mestinya kita mengumpulkan persyaratan itu, tetapi tiba-tiba sore pada tanggal pemanggilan bakal calon itu, ketua Dadil saya dipanggil oleh panitia, disuruh hadir ke Wangilan. Di sana dikatakan bahwa pencalonan saya itu tidak sah karena tidak melalui Paruman Krame. Tidak melalui Paruman Krame. Dan dari mana? Itu ada apa dasarnya? Kan ada surat kaleng. Kemudian saya dipanggil oleh klien Dadil, disuruh ke Wangilan. Terjadi perdebatan, ini kenapa kok tidak tadi? Kapan surat ini datang? Sudah kemarin, kok tidak tadi dibicarakan? Kan saya bisa memberikan jawaban yang jelas bahwa kita di Dadil itu mengadakan paruman dengan sistem perwakilan. Jadi karena kita ada 30 unsur, jadi perwakilan 30 unsur. Sementara calon-calon yang lain juga tidak melalui paruman, itu hanya melalui grup WA. Grup WA itu sampai perdebatan ini kan sampai diusir dari paruman, diusir dari paruman karena menentang itu. Kenapa kok dari WA bisa mencalonkan? Karena saya sendiri sebagai anggota Dadil tidak tahu gitu. Sampai terjadi pengusiran terhadap beliau mampu oleh panitia. Nah, selanjutnya karena tanggal 5 Februari itu sosialisasi bakal calon menjadi calon tetap diadakan paruman 5 Februari 2022. Yang ingat. Nah, pada saat itu kita dipanggil bertiga, tapi duduk seperti kerama biasa. Nah, setelah didudukkan, berbicaralah ini incumbent Mangku ini karena merasa dia dicalonkan oleh banyak kelompok itu, dia minta malam itu supaya diadakan pemilihan langsung. Padahal masih ada tahapan berikutnya, ada istilahnya musyawarah antar calon, ada musyawarah desa itu sebelum menuju kepada pemilihan. Tapi dia bersikeras agar malam itu diadakan pemilihan melalui sudah siwi itu. Akhirnya yang protes, ada beberapa keramu juga tidak setuju. Akhirnya oleh panitia juga melanggar daripada tahapan yang sudah ditentukan, ditetapkanlah tanggal 13 Februari. Dari tanggal 5 Februari, 13 Februari itu diadakan pemilihan langsung, jadi tidak perlu ada tidak perlu ada istilahnya itu tahapan itu tidak dilalui, musyawarah antar calon, musyawarah desa tidak perlu, langsung pemilihan. Nah, karena pada tanggal 5 seperti itu keputusannya, maka kami mengadakan protes dengan bersurat per tanggal 8 Februari 2022 itu kepada Kerta Desa. Kita bersurat kepada Kerta Desa untuk, karena ini ada permasalahan, supaya tahapan proses ngadagang ini tidak dilanjutkan karena ada pelanggaran 1, 2, 3, ada di suratnya itu nanti yang kasih. Nah, surat inilah yang tembuskan, karena memang aturannya seperti itu, kepada Majelis Desa Adat Kecamatan, Majelis Desa Adat Kabupaten, dan Majelis Desa Adat Provinsi.
dan langsung kepada kertu desa prawartake itu kita amankan. Nah, tanggal 11 Februari kita dipanggil bersebelas, 13 orang pada saat itu yang menandatangani. 13 orang ini dipanggil dalam sidang kertu desa klarifikasi. Nah, di sana kita sudah dijudgment salah. Kenapa harus ke kertu desa ini ke MDA? Ini sudah merusak nama desa, mencemarkan nama baik desa dan lain sebagainya. Akhirnya kita berdebat, ini kan sudah tidak sesuai dengan persyaratan awik-awik, persyaratan di Perarem, bahwa calon itu harus dari Kerambengarep. Kerambengarep itu pada sebagai Kerambuan. Terus dia berpikir, saya kan lahir di sini, besar di sini, kawin di sini di Banyuasri, berarti saya sudah Kerambuan. Dia berpikiran mengaku sebagai Kerambuan. Nah, karena walaupun secara tidak tertulis di awik-awik dan mungkin di semua desa itu sama ya, bahwa Kerambuan itu cirinya adalah boleh tanah ayam desa dan yang paling penting adalah mempunyai dalil. Akhirnya malam itu sampai jam 11 tidak selesai perdebatannya, klarifikasi ini. Sementara dia menyatakan sudah benar apa yang dia lakukan dari pihak panitia maupun dari pihak kertu desa. Akhirnya jam 11 karena sudah malam, rapat ditutup. Kita menunggu dan kita ngusul nggak salah nih supaya dicarikan penengah. Penengah itu dari MDA terkait dengan pengertian Kerambuan. Itu tidak disetujui. Sehingga pada tanggal 13 Februari kembali Pak Haruman. Tahu-tahu dua calon ini digugurkan oleh panitia atas rekomendasi kertu desa. Berdasar karena kedua calon ini ikut menandatangani surat protes yang ditembuskan ke MDA, berarti sudah mencemarkan nama baik desa, jadi digugurkan gitu. Sehingga pada tanggal 13 malam itu langsung dia sebagai calon tunggal ditetapkan oleh panitia sebagai calon tunggal dan dialah calon satu-satunya pilihan adat. Nah, karena itu kita tetap melakukan perlawanan, kita tetap memohon dari ke MDA provinsi, MDA kabupaten, kecamatan. Tanggal 25 Februari, 12 hari kemudian, diadakan lagi Pak Haruman. Ada 3 acara ya. Acara pertama nyobiehang penyepian. Yang kedua tentang sanksi adat ini. Yang ketiga lain-lain, acara lain-lain. Acara pertama sudah nyobiehang. Yang kedua, ini tanpa ada diberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan saran pendapat, kalau sudah dibacakan SK pengenaan sanksi kesepekan. Masing-masing seperti ini Glendiange dipecat sebagai 13 kakak bekasnya. Ini juru mangku dipecat sebagai juru mangku Rajapati, adiknya sebagai ketua Sabu Desa juga dipecat, dan yang lainnya sudah disepekan. Dengan catatan hukum kesepekan ini akan berakhir apabila satu melakukan percaruan bulu piduke, macam-macam lah itu sanksinya. Tapi karena kita merasa tidak bersalah, kita tetap berkoordinasi dengan MDA sampai diadakan mediasi di MDA kecamatan atas perintah MDA provinsi. Di MDA kecamatan 2 kali mediasi, pihak itu gagal karena dia tetap menolak dan tetap mengenakan sanksi adat kepada 13 orang. Kenapa menjadi 11? Karena yang 2 orang ini, 2 orang aturan bulu juga dia.
aturan guru ke tidak tahu artinya, sehingga dia lepas. Lepas ya, kita tidak karena kekeh merasa benar, sampailah keputusan daripada MDA untuk dilanjutkan ke bicara MDA. Nah, di dalam surat itu dinyatakan bahwa selama proses bicara, maka proses ngadegang kelian adat desa adat Banyuasri belum selesai. Jadi tidak boleh lagi melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Nyatanya proses sidang berlangsung itu dari tanggal 29 April mulai sidang pertama. Dia terus melanjutkan pengesahan dengan mengundang kecamatan, MDA, tapi tidak ada yang datang. Sampai mencair-cair. Sehingga pada sidang yang ketiga, karena dari pihak perjuru itu menyatakan dan perawat itu juga menyatakan semestinya MDA itu tidak boleh mencampuri urusan desa adat. Nah, intervensi loh. Kalau memang tidak masa intervensi, kenapa ragane jero-jero sayang kami hadir di persidangan ini? Kemudian wakil kalian desa adat menyatakan kalau kita sudah menjaya-jaya. Loh, siapa yang sudah menjaya-jaya? Karena proses bicara itu tidak boleh ada kegiatan apa. Kemudian untuk pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan adat itu dilakukan oleh perjuru adat yang lama. Itu sebetulnya. Nah, tentu dia sudah menjaya-jaya dan lain sebagainya. Bahkan ini jujur aja dia mengadakan terapi ke MDA, mendatangkan masyarakat sebanyak-banyaknya dan dibiayai dari kas desa adat. Ya kita tenang aja, orang kita berjuang untuk desa adat juga. Kemudian tanggal 4 Juni ya, 4 Juni itu sidang terakhir, sidang kelima. Nah, pada saat itulah disampaikan kita disuruh menunggu 100 hari. 100 hari setelah 4 Juni itu akan ada keputusan dari Sabekerde, Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, kita menunggu 100 hari dari 4 Juni itu jatuhnya 12 September. 12 September. Jadi kita sebelum tanggal 12 itu kita menanyakan secara lisan, oh tunggu aja, masih sudah diproses, SK-nya sudah diproses. Terus Oktober juga tidak datang, sampai kami udah bingung, terus terang bingung sekali bersebelah karena itu kan kakak Basatif. Kita juga malu kepada masyarakat kok sudah tua-tua begini dikatakan merusak nama desa, itu yang padahal orang tua kita adalah pendiri desa adat Banyuasri.